selamat datang di Posesif, podcast seru dan aktif. Oke, hari ini aku sudah bersama dengan Bidan Jumi. Halo. Oke, Bidan Jumi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kamela. Oke, hari ini kita mau ngebahas nih tentang yang seru-seru. Bidan Jumi ini berarti pendidikannya di kebidanan ya waktu itu. Benar. Terus ambil pelatihan buat baby spa. Buat Pelatihan baby spa. Ya, pelatihan mom and baby spa. Moms and Baby Spa gitu. Iya. Berarti termasuk dengan laktasi, terus sama anak-anak juga. Iya. Nah, kalau ngebahas baby spa nih, itu sebenarnya rangkaiannya tuh apa aja sih? Untuk rangkaian baby spa yang pertama ada massage, ada gym, dan ada berenang buat bayi. Namanya baby swim gitu. Oh, baby swim. Oke. Nah, sebenarnya anak-anak itu baby itu mulai kapan sih bisa me time nih dengan baby spa ini? Karena kan ya kita nyebutnya me time lah ya. Gitu, anak-anak kan butuh relaksasi juga. Nah, sebenarnya mulai kapan sih? Mulai usia berapa anak-anak mulai bisa baby spa? Sebenarnya sih pertanyaan ini juga bagus banget ya. Maksudnya pertanyaan yang sering banget ditanyain para mom yang baru gitu. Jadi kayak, Bu Bidan kapan sih bisa baby spa? Ini aku mau baby spa gitu. Sebenarnya sih usia ideal minimal buat baby spa anak itu usia 3 bulan. Tapi dengan syarat gitu. Kepalanya harus tegak, mampu menahan kepala atau neck controlnya bagus. Terus berat badannya minimal 5 kg, terus nggak demam, pasca imunisasi H+7 gitu. Jadi seminggu habis imunisasi boleh gitu, tapi jangan habis baru imunisasi hari ini nih besok langsung baby spa, itu nggak bisa. Terus ya anak dalam keadaan nyaman, maksudnya kenyang dan nggak lapar, bukan jam tidur juga gitu. Oke, berarti usia 3 bulan sebenarnya udah bisa ya benar, gitu. 3 bulan. Tapi dilihat kondisi bayinya lagi. Jadi kalau misalnya bayinya kan ada yang 3 bulan tapi belum mampu nih nahan kepalanya, berarti masih belum bisa tuh. Sebenarnya sih kalau aku sendiri tuh nyaranin buat baby spa di usia di 4 atau 5 bulanan. Karena anak umur 4-5 bulan itu rata-rata udah bisa menahan kepalanya gitu, dibanding yang lebih kuat lah ya. Dibanding 3 bulan. Karena anak 3 bulan juga biasanya kalau orang tuanya jarang tummy time, nah itu kelihatan. Biasanya jarang tummy time tuh jadi anaknya itu pas 3 bulan belum bisa tegak banget tuh kepalanya. Tapi kalau orang tuanya rajin tummy time biasanya lebih cepat gitu. Jadi 3 bulan udah tegak banget kepalanya. Biasanya kan ibu-ibu tuh banyak yang takut ya, karena kan masih bayi merah. Jadi kayak buat digulingin gitu tuh pasti pada takut. Nah itu juga tuh, jadi apalagi yang diasuh sama nenek. Jadi ibu baru sama nenek. Nenek. Jadi kayak neneknya sih sebenarnya sih nggak tega yang ngelihat, nggak tega Bu Bidan, maksudnya ntar sakit tangannya gitu kan, tummy time. Sebenarnya sih konsep tummy time tuh sebenarnya nggak harus lama gitu kan. Biasanya kan mikirnya tummy time harus lama, kasihan napasnya. Sebenarnya sih nggak harus lama, minimal tuh kayak sehari itu 30 menit, tapi itu nggak langsung sekali tengkurap 30 menit. Jadi ada jeda waktu yang kayak sekali tummy time tuh mungkin 2 gitu, mungkin 2 menitan. Itu juga udah lama ya. sih buat bayi. Yang penting senyamannya bayinya aja gitu. Ada bayi yang kayak baru sebentar juga udah balikin lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, sering-seringin aja gitu buat latihan ya. Buat para mom juga, biar di rumah jadi kayak oh iya ya, berarti tummy time tuh penting gitu buat anaknya gitu. Oke. Nah kan Bu Bidan juga ada home care sendiri, ada baby spa sendiri nih, Rania Home Care. Nah berarti kan pernah ya kayak misalnya ada pasien gak sih yang kayak misalnya rewel nih pas pertama kali dipegang gitu kan kadang ada anak-anak yang sensitif juga gitu sama sentuhan. Nah itu gimana sih, apa tandanya memang anak belum siap untuk baby spa gitu atau gimana? Nah biasanya penanganan dari Bu Bidan tuh kayak gimana? Sebenarnya sih kalau anak rewel pada saat dipijat itu salah satu tanda anak belum siap dipijat. Cuman ada 2 nih Kamel. Cuman kalau misalnya ada anak yang baru pertama datang nih kita ke rumah, kayak dia udah nangis duluan gitu, kayak udah takut, takut. Nah itu biasanya dari kayak
trauma dipijat gitu. Biasanya ya pemijatan ya maaf yang dilakukan oleh dukun bayi. Ya, Nah biasanya kan kalau itu dilakukannya kayak kasar ya. kasar. Nah itu bikin anak trauma. Ada lagi yang tipe anak tuh kayak nggak bisa langsung welcome gitu sama orang. Iya. Nah jadi kayak harus mode pendekatan Apalagi kalau anak-anak dulu. sekarang ya banyak Jadi kayak nggak bisa langsung sini gitu, nggak langsung mau gitu. Jadi kitanya dulu yang kita harus ajak apa dulu, perkenalan dulu. Kalau misalnya merekanya kayak udah siap nih buat buat dilakukan masas gitu, dia udah ada kontak mata ke kita. Biasanya kan kalau anak yang takut itu kayak buat ngelihat kita aja dia nggak mau. Nah itu respon bayi anak kalau misalnya udah siap dipijat, itu kontak matanya bagus sama kita, terus kayak ngoceh kayak bla 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 apalah gitu, terus kayak tangannya ngebuka santai aja gitu karena kayak udah siap nih dipijat. Kalau misalnya toddler juga kayak ngomongnya udah bisa bilang iya kan, jadi kayak mau dipijat nggak? Iya gitu, kadang ngejawabnya gitu. Terus yang kedua tuh rewel, udah dilakukan pemijatan kita udah berjalan nih. Yang pertama oke nih responnya kan, udah bagus. Terus yang tiba-tiba di pertengahan atau lagi minjet kakinya atau apa tiba-tiba dia nangis gitu. Nah itu banyak juga tuh faktornya, bisa dari karena jam tidurnya. Nah kalau misalnya jam tidurnya kan kayak misalnya masasnya di jam 9.30, sedangkan kayak jam tidurnya itu di jam 10. Biasanya kan ada waktunya tuh udah bener-bener mepet banget kan, dan seharusnya itu udah persiapan mau tidur gitu. Nah itu biasanya rewel. Terus bayi lapar. Nah biasanya lapar juga itu berpengaruh banget sih, karena bayi itu nggak bisa nahan lapar. Iya, jadi ya responnya dengan nangis. Terus ya bayi ada bagian otot kaki atau tangan, bagian tubuh yang tegang. Jadi pas saat dilakukan pemijatan, walaupun pemijatan kita sebenarnya sih nggak yang kasar gitu kan, maksudnya pemijatan lembut tapi berasa kayak kita pegel, tapi dipijat dikit aja kayak berasa gitu. Nah respon anak kan kayak bayi gitu, nggak bisa ngomong kan dengan nangis ya, dan narik kakinya pasti nggak mau dipijat gitu. Tapi ya kita balik lagi ke prinsip pemijatan sebenarnya. Jadi prinsip pemijatan itu dengan sentuhan lembut sama harus telaten sih. Jadi ya nggak bisa tuh harus maksain anak, walaupun anaknya kayak kasar gitu, tapi nggak mau, tapi kita tarik aja gitu, kita paksain, itu nggak bisa, karena ujung-ujungnya nanti pas pertemuan keduanya anaknya udah nggak mau. Dia gitu, trauma karena, ya. Iya, walaupun nggak yang setrauma parah yang dilakukan yang lain gitu, tapi dia udah mindsetnya, aduh nanti kayak kemarin lagi nih, karena walaupun kita mikir bayi mah nggak apa-apa lah gitu kan, tapi mereka ingat gitu. Karena setauku gitu banyak ketemu anak-anak bayi-bayi gitu mijit ya begitu, jadi mereka tuh ingat, jadi berikan kesan yang nyaman, positif saat dipijat. Nih aku mau kasih juga nih Kamel, kalau buat para mom yang misalnya mau berencana mijit bayi gitu, waktu yang tepat tuh kapan sih gitu. Banyak tuh yang nanya, maksudnya waktu yang tepat. Jadi tips buat mijit anak supaya anak itu nyaman dipijat, pertama tuh dipilih waktu yang tepat itu di jam bermain. Jam mainnya ya berarti lebih aman. Iya benar, karena kan di jam bermain itu anak nggak ngerasa ngantuk ataupun nggak ngerasa lapar kan, karena emang ya udah tercukupi, kayak udah makan untuk beraktivitas lah ya, moodnya juga lagi bagus kan, jadi enak tuh dilakuin buat pemijatan. Terus di suhu ruangan tuh yang nggak terlalu dingin dan nggak terlalu panas gitu. Dan kita tuh sebenarnya sih nggak boleh ngelakuin pemijatan di kayak ruang terbuka gitu loh. Jadi kayak itu berpengaruh banget deh sama si bayi, kayak apalah kayak mengganggu fokusnya dia yang harusnya bisa me time enak gitu, tapi kayak karena di ruangan terbuka jadi kayak banyak distraksi ya. Benar, jadi nggak bisa menikmati, malah pengen kemana-mana gitu, dan rewel juga sih pastinya. Terus yang terakhir itu ya pokoknya anak itu jangan jangan ngerasa maksudnya gini, dan di suhu ruangan tadi, terus
kita harus kayak dari kitanya sendiri harus nyiapkan perlengkapan atau alas yang lembut segala macam ya, agar buat anak kenyamanan itu anak ya. enak kayak kita aja, kayak spa ataupun pijit kan pengennya tempat yang Iya, enak ya, pengen yang relax empuk, banget yang, ya, itu sama kayak bayi juga. Oke, jadi sama ya sebenarnya me time-nya bayi Ya, sama kita juga sama pasti kan. Manfaatnya tuh apa sih Bu Bidan kalau misalnya melakukan baby spa nih untuk anak-anak? Manfaat kalau untuk baby spa itu sebenarnya banyak banget ya. Dan kalau sekarang kan banyak yang bilang ngapain sih baby spa, iya, gitu gaya-gayaan gitu. Maksudnya ikut-ikutan aja Iya. gitu. Tapi sepengalaman aku sih ya, dari anakku sendiri ataupun pasien-pasienku yang bener langganan dari anak umur sebulan sampai setahun mereka tetap langganan, itu benar-benar perubahan ataupun itunya itu benar-benar bagus sih. Pertama kan manfaat baby spa itu sendiri, yang pertama bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi anak yang biasanya dipijat, biasanya ya kayak berenang, itu nggak mudah sakit gitu. Jadi imunnya bagus gitu. Anakku juga kayak ke anakku juga gitu. Jadi nggak gampang sakit gitu. Terus ya bisa meningkatkan berat badan, karena kan kalau misalnya pemijatan itu kan ada yang namanya buat melancarkan sistem pencernaan. Jadi ya bagus buat kayak buat kolik juga bisa ya. Kolik, kembung gitu. Itu masuknya ke massage terapi pediatrik sebenarnya. Itu beda lagi sih pembahasannya. Panjang sih soalnya kalau dibahas semua. Kayaknya bisa berepisode-episode ya. Iya benar, karena kalau baby spa tuh luas sih sebenarnya, umum gitu. Terus buat motoriknya juga bagus ya. Bagus, untuk melatih motoriknya juga bagus, karena kan emang merilekskan semuanya. Jadi kayak anak yang belum bisa tengkurap atau belum bisa merangkak, sebenarnya sih kalau ibunya telaten buat pijat atau apa tuh sebenarnya bisa gitu. Iya bisa, cuman sebenarnya kan ada ibu yang mageran ya. Terus kayak aku juga mageran. Aku juga bisa, nanti juga bisa kok katanya gitu kan. Ada yang bersugesti kayak gitu, tapi ada yang para moms yang aku senang banget tuh, kayak dia tahu kebutuhan anaknya gitu. Jadi kayak anaknya kayaknya mulai pegel nih gitu kan, terus kayak abis perjalanan jauh nih kayaknya butuh dipijat, langsung gitu pijat gitu. Tapi kalau moms yang kurang tuh kayak nunggu anaknya tuh kayak udah rewel dulu, udah sakit dulu, udah gitu ngerasain kan. sakit, udah susah tidur, itu kan tanda yang butuh dipijit ya. Udah susah tidur baru dipijit gitu. Biasa kan kalau udah kayak gitu kan udah pegel banget ya. Jadi kayak ada bagian tubuh benar-benar udah kaku banget itu. Apalagi kan kalau kayak usia toddler itu kan yang benar-benar nggak bisa diem kan, dikit-dikit jatuh gitu kan, naik apa gitu. Dan itu pegelnya udah pasti daerah kaki, paha, ya semuanya deh pokoknya. Dan itu biasanya kalau udah terlalu pegel banget ya, pada saat dipijit juga mereka bakalan ngerasa sakit gitu. Tapi ya balik lagi sih, tergantung kitanya lagi, maksudnya buat menghibur anaknya. Jadi ngalihin rasa sakitnya itu kayak kita bisa ngajak main, bisa ngajak ngobrol, ya kita alihin aja, jadi mereka nggak fokus ke sakitnya gitu sih. Kalau anjurannya ada nggak sih Bu Bidan, kayak misalnya dalam sebulan tuh berapa kali dia harus baby spa misalnya supaya relax, atau misalnya ya tergantung kebutuhannya aja? Sebenarnya sih ada, kalau misalnya untuk baby spa itu minimal sebulan sekali. Itu minimal banget. Tapi kalau misalnya buat yang terapi keluhan kayak kembung, itu bisa 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Dengan kondisi tertentu berarti ya. Tapi kalau untuk baby spa-nya sendiri, rangkaian baby spa-nya itu sebulan sekali sih. Itu ya udah lumayan bagus lah gitu. Kok emang orang tuanya bisa nerapin dan itu kebutuhan anaknya gitu, bukan cuman kayak gaya-gayaan nih pengen renang. Biasanya kan kayak orang tua tuh iya anakku pengen renang, tapi kayak sebuah kayak pengen lucu aja gitu katanya tuh, kayak buat posting kayak lucu nih anakku berenang gitu, kayak buat
konsumsi sosial media aja gitu. Tapi sebenarnya sih balik lagi ke orang tua. Kalau orang tua emang tahu kebutuhan anak, ya mereka bakalan cari tahu manfaatnya itu apa gitu, dan lakukan juga nggak cuman karena konten ataupun post buat itu doang ya, tapi karena emang kebutuhan si anak gitu. Udah gitu kan sekarang karena eranya media sosial ya, jadi sebenarnya orang tua tuh bisa lebih enak sekarang tuh belajarnya ya dibanding dulu gitu kan. Kalau sekarang kayak udah banyak webinar, udah banyak kayak kelas-kelas juga gitu kan. Jadi sebenarnya bisa lebih dalam pola pengasuhan tuh lebih bisa menerapkan banyak hal sih ke anaknya gitu. Soalnya sih iya Kak, maksudnya kalau misalnya webinar gitu kan banyak ya. Jadi tergantung ibunya lagi milih yang apa, kan banyak juga tuh komunitas yang kayak gitu. Itu ada komunitas yang rame banget lah kayak New Mom itu rata-rata pada ikut gitu. Tapi emang sebenarnya sih komunitas kayak gitu membantu sih. Jadi kayak membantu buat bayinya juga, terus buat si ibunya juga. Kalau ibunya yang misalnya kalau misalnya kan kayak di perumahan itu kayak gue bingung mau curhat ke siapa, nggak ada yang bisa dicurhatin gitu kan. Ya bisa aja di komunitas itu semua ibu itu pasti cerita masing-masing masalahnya apa, sebenarnya sih positifnya itu. Terus kalau misalnya ilmu yang itu kan kayak di dokter sekarang itu masih bisa di searching ini gimana kayaknya tuh semuanya udah tertera di situ. Cuman ada beberapa mom juga kayaknya kalau belum nanya ke pakar aslinya nggak percaya gitu. Padahal kalau di komunitas suara apa itu? Jadi misalnya di komunitas nih suka kayak misalnya nih aku nanya kenapa ya anakku susah tidur gitu, kan ada yang nyautin coba deh di message gitu kan. Jadi kan kayak banyak banyak saran yang kita terima juga ya dari situ. Nah balik lagi tadi ke baby spa. Sebenarnya aku pernah baca gitu katanya bisa memperbaiki nafsu makan anak gitu. Nah itu benar nggak sih Bu Bidan?